Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lola Madrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gimbo Nusantara Bukit Tinggi. Melalui media pembelajaran jarak jauh ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat Anda semua untuk belajar. Tetap semangat! Ini adalah pertemuan kedua kita, masih lanjutan dari video Ibu dari sebelumnya. Kita masih membahas KD 3.2 dan 4.2 tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak untuk matematika kelas 10 SMK. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya Nanda membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita lancar sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe channel Ibu supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ini, misalkan kita punya mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real, maka berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya itu X lebih dari atau sama dengan min A, kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, jika mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya ada dua. X lebih dari atau sama dengan A, atau X kurang dari atau sama dengan min A. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Oke, kita lihat. Ini sesuai definisi yang pertama, kondisi yang pertama, berarti 2X tambah 5 itu lebih dari atau sama dengan min 6, kurang dari atau sama dengan 6. Jadi kita kondisikan si mutlaknya di tengah-tengah. Nah, karena kita udah gunakan definisi yang pertama, jadi tanda mutlaknya udah hilang. Di penyelesaian ini, kita perhatikan adalah yang di tengah. Nah, di tengah ini ada 2X ditambah 5. Bagaimana caranya supaya yang di tengah ini tinggal X saja? Nah, supaya dia tinggal X saja, berarti yang pertama sekali, lihat di sini ada angka 5. Supaya angka 5-nya hilang, berarti semua ruas kita kurang dengan 5. Karena di sini ada 3 ruas, ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan, berarti ketiga-tiga ruasnya kita kurang dengan 5. Min 6 kurang 5, 2X tambah 5 kurang 5, 6 dikurang 5. Jadi kalau udah ketiga-tiga ruasnya yang kita kurang dengan 5, jadi tidak akan mengubah nilai. Kita cuma mengubah bentuknya saja. Min 6 dikurang 5, min 11. 2X ditambah 5 dikurang 5, tinggal 2X saja. 6 dikurang 5, 1. Nah, di tengahnya tinggal 2X. Supaya dia tinggal X, kita apakan? Iya, kita bagi dengan 2. Kalau kita membagi dengan 2, otomatis ketiga-tiga ruasnya kita bagi dengan 2. Dan kita dapatkan min 11 per 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 1 per 2. Atau kita bacanya dari tengah. X itu lebih dari sama dengan min 11 per 2. X kecil dari sama dengan 1 per 2. Itulah himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 1 dikurang 3X lebih dari 2. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kalau lebih dari, berarti penyelesaiannya ada 2 juga. Pakai atau ya. 1 dikurang 3X kurang dari min 2. Min 3 kurang dari min 2. Satunya pindah ruaskan jadi min 1. Min 3X kurang dari min 3. Min 2 dikurang 1, min 3. Terus min 3-nya pindah ruaskan jadinya 1 ya. Karena min 3 dibagi min
3. Tandanya pun karena kita membagi dengan negatif, tandanya berubah. Jadinya X lebih dari 1. Atau 1 dikurang 3X lebih dari 2. Ini sesuai definisi ya, penyelesaiannya ada 2. Kita pindahkan 1 ke ruas kanan, tinggal min 3 lebih dari 2 kurang 1. Min 3 lebih dari 1. Pindah ruaskan min 3. Karena kita membagi dengan negatif, tanda berubah. X kurang dari min 1 per 3. Himpunan penyelesaiannya X di mana X kecil dari 1, min 1 per 3, atau X lebih dari 1. X itu elemen bilangan real. Contoh yang ketiga, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan X dikurang 1. Penyelesaiannya, ini lebih dari sama dengan 1 ya. Kalau lebih dari itu penyelesaiannya ada 2, seperti tadi pakai atau. Kita selesaikan satu-satu dulu. 2X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan X dikurang 1. 2X dikurang X, X-nya pindah ruaskan ke kiri, jadi negatif. Min 3-nya pindah ruaskan ke kanan jadi positif, jadinya min 1 tambah 3. X lebih dari sama dengan 2. Atau 2X dikurang 3 kurang dari sama dengan negatif. Dari yang di ruas kanan, karena di sini 2 suku, jadi negatifnya bisa supaya nanti negatif ini akan kita kalikan untuk kedua dua angka yang di dalam kurung. 2X dikurang 3 kurang dari min X tambah 1, karena min kali min positif. Min X-nya pindah ruaskan ke kiri, jadinya positif X. Min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 2X tambah X, 3X kurang dari 4. X saja berarti 4 per 3. Itulah himpunan penyelesaiannya. X kecil dari sama dengan 4 per 3 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. X adalah elemen bilangan real. Soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 dikurang mutlak 2X kurang 3 lebih dari sama dengan 7. Kita lihat penyelesaiannya. Ini bentuk soalnya agak berbeda. Nah, karena di sini konstantanya di ruas kiri tidak ada hubungannya dengan mutlak, boleh kita pindahkan ke kanan. Jadinya, min mutlak 2X dikurang 3 lebih dari sama dengan 7 dikurang 3, karena 3 pindah ruas jadi negatif. Min mutlak 2X dikurang 3 lebih dari 4. Karena minnya ini di luar mutlak, juga boleh kita bawa ke kanan. Kita pindahkan ke kanan. Jadi kita membagi dengan min 1 artinya. Karena kita membagi dengan min 1, tandanya berubah. Mutlak 2X dikurang 3 kecil dari atau sama dengan min 4. Nah, coba lihat di sini. Mutlak ini kecil dari atau sama dengan min 4 katanya. Yang kecil dari sama dengan min 4 ini artinya min 4, min 5, min 6. Gitu. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena tanda mutlak ini, setiap bilangan mutlak itu positif. Nah, seperti pembelajaran kita minggu lalu, mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi tidak mungkin mutlak itu nilainya kecil dari min 4. Jadi, untuk soal yang nomor 4 ini, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, karena tidak memiliki penyelesaian. Soal yang kelima, tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan mutlak X ditambah 5. Oke, penyelesaiannya ini adalah mutlak kiri dan kanan ya. Kalau dia mutlak kiri dan kanan, kita bisa menggunakan penyelesaiannya yaitu nih. Karena kedua ruas bernilai positif, maka gunakan pengkuadratan kedua ruas. Jadi syaratnya kalau kita mau mengkuadratkan kedua ruas itu adalah jika kedua-dua ruasnya itu positif. Ini berlaku untuk persamaan nilai mutlak ya. Persamaan dan pertidaksamaan.
Jadi kalau kedua ruasnya itu bernilai positif, maka kita bisa menggunakan metode pengkuadratan kedua ruas. Nah, kalau ini udah pasti positif ini, kiri dan kanan. Karena mutlak itu hasilnya udah pasti positif, dan di kanan ini mutlak juga udah pasti positif. Kita bisa gunakan pengkuadratan kedua ruas. Nah, di sini Ibu akan ajarkan cara pengkuadratan kedua ruas di soal yang nomor 5. Mutlak 2x tambah 6 kuadrat lebih dari atau sama dengan mutlak x ditambah 5 kuadrat. Oke. Hilangkan mutlaknya. 2x ditambah 6 kuadrat lebih dari x ditambah 5 kuadrat. Pindah ruaskan ke kiri, yang ini yang di kanan. Nah, kalau pindahkan ke kiri berarti dia menjadi negatif. Kondisi ini sesuai dengan aturan pada ini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B kali A dikurang B. Di sini yang menjadi si A adalah 2x tambah 6 dan si B-nya adalah x ditambah 5. Berarti yang pertama adalah A ditambah B. Kita jadikan seperti itu, A ditambah B. 2x ditambah 6 tambah lagi x ditambah 5 kali 2x ditambah 6 kurang x ditambah 5. Hati-hati di sini kurung ya, karena kurang itu, karena dia dua suku, kurang ini adalah untuk kedua-dua sukunya. Oke. 2x ditambah x 3x, 6 ditambah 5, 11. 2x dikurang x, x, 6 dikurang 5, 1. Jadinya 3x ditambah 11 kali x ditambah 1. Ini kita jadikan pembuat 0. Pembuat 0 itu maksudnya kita ambil satu-satu. 3x ditambah 11 sama dengan 0. 11-nya pindah ruas, jadi min 11. 3x sama dengan min 11. X sama dengan min 11 per 3. Atau, satu laginya, x ditambah 1 sama dengan 0. Pindah ruaskan 1, jadinya negatif 1. Kita buatkan di garis bilangan. Karena di sini nilainya ada min 1 dan min 11 per 3. Nah, min 11 per 3, min 1. Kita uji. Kalau untuk menguji terserah kita mau yang diuji itu nilainya berapa saja terserah. Nah, Ibu sini akan menguji nilai 0 saja. 0 ini posisinya di ruangan ini. 0. Kita masukkan ke sini. 3 kali 0, 0. Tambah 11, jadinya 11. 0 ditambah 1, 1. Berarti 11 kali 1, 11. Artinya hasilnya itu positif. Gitu. Nah, berarti ruangan 0 di sini yang Ibu uji adalah hasilnya positif. Nah, cukup satu saja, satu ruangan saja ini yang diuji. Ruang yang di kirinya berarti otomatis negatif. Dan ruangan satu laginya otomatis positif. Karena dia untuk per ruangan itu positif, negatif, seperti itu. Nah, di sini ada positif, ada negatif. Lihat dari soal. Soal kita itu lebih dari atau sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan itu, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang positif. Nah, dan bulatannya pun bulatan penuh, karena lebih dari sama dengan. Itu himpunan penyelesaiannya. X di mana X itu kecil dari sama dengan 11 per 3, atau X lebih dari atau sama dengan min 1. X itu elemen bilangan real. Untuk contoh soal yang nomor 6, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X dikurang 1 lebih dari 2 kurang dari 4. Nah, di sini kondisi soalnya ada 3 ruas dan nilai mutlak itu berada di tengah-tengah atau di ruas tengahnya. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian untuk soal yang nomor 6, di sini ingat sifat ini. X lebih dari A, X kurang dari B itu kondisinya ada dua. Yang pertama, X lebih dari A, yang akan kita cari, dan X itu kecil dari B. Jadi, kalau untuk pertidaksamaan nilai mutlaknya, kita bisa cek ekuivalen ya dengan
mutlak X dikurang 1 itu lebih dari 2, dan mutlak X dikurang 1 itu kurang dari 4. Kondisi yang pertama, mutlak X kurang dari 1 lebih dari 2, lebih X dikurang 1 kurang dari min 2, pindahkan satunya jadi plus 1, X kurang dari min 1, atau X kurang 1 lebih dari 2, ini sesuai definisi ya, definisi yang kedua di awal tadi, pindahkan min satunya jadi plus 1, X lebih dari 3. Untuk garis bilangannya, kita buatkan ini, X lebih dari 3, dan X kurang dari min 1. Kondisi yang kedua, mutlak X dikurang 1 kurang dari 4, kurang dari itu berarti kondisinya sesuai definisi yang pertama. Posisi mutlaknya di tengah. Seperti ini. X dikurang 1 lebih dari min 4 kurang dari 4. Kita jadikan posisi yang di tengah ini menjadi X saja. Karena di sini ada min 1, otomatis semua ruas kita tambah dengan 1. Supaya min 1-nya habis. Min 4 tambah 1, X dikurang 1 tambah 1, 4 ditambah 1. Min 3, ini X, 4 tambah 1, 5. Jadi hasilnya itu X lebih dari min 3, X kurang dari 5. Untuk garis bilangannya, karena X itu di antara min 3 dan 5, seperti ini. Nah, karena di sini ada dua penyelesaian untuk satu soal, maka hasil akhirnya atau himpunan penyelesaian akhirnya adalah irisan dari kedua penyelesaian di atas. Nah, ini adalah irisannya. Yang pertama, X itu kurang dari min 1 lebih dari 3. Yang kedua, X itu di antara min 3 dan 5. Irisannya berarti seperti ini. X lebih dari min 3 kurang dari min 1, atau X lebih dari 3 kurang dari 5. X elemen bilangan real. Coba lihat di sini. Ini adalah irisan dari kedua penyelesaian ini. Oke, dari 6 model soal yang disajikan tadi, silakan Anda cobakan latihan. Tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. Ya, cobakan sendiri, soalnya nggak jauh berbeda dari soal-soal yang Ibu contohkan tadi. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di komentar. Semoga berhasil dan sukses. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.